Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi dan juga mengasihi Tuhan. Pada kesempatan ini, saya Pendeta Agnes Diyuni akan membawa kita dalam renungan harian untuk mengawali aktivitas kita pagi ini dan untuk mengawali hari pertama di bulan Juni ini, tentunya dengan hati yang penuh sukacita. Mari kita luangkan waktu kita sejenak untuk membuka Alkitab bersama. Dan adapun yang menjadi dasar perenungan firman Tuhan bagi kita sesuai dengan ketentuan nas yang ada di Almanak, yaitu diambil dari kitab Perjanjian Lama, Ayub pasal 38 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Sebelum kita akan membaca Alkitab dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa hidup kami boleh terus diberkati oleh Tuhan. Kami boleh dihantarkan di hari pertama di bulan Juni ini, dan untuk mengawali hari kami dan aktivitas kami pada hari ini, kami akan bersama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Beri kami hikmat dan pengetahuan untuk memahami firman Tuhan yang disampaikan melalui renungan hari ini, dan dengan Roh Kudus Tuhan, mampukan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan ini melalui setiap tindakan kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Amin. Mari kita perhatikan Alkitab kita masing-masing dari kitab Perjanjian Lama Ayub pasal 38 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Di bawah perikop kekuasaan Tuhan di alam semesta. Demikian firman Tuhan. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai, siapa telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bendungnya, ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu, ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat, disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Amin. Untuk pembacaan Alkitab. Jemaat Tuhan yang terkasih, jawaban Allah atas pergumulan Ayub di dalam nas hari ini sungguh sangat mencengangkan. Allah sama sekali tidak menyinggung moralitasnya Ayub, baik dengan membenarkan ataupun menyalahkan berbagai pandangan yang diajukan teman-teman Ayub. Nah, sebaliknya, Allah mengajak Ayub keluar dari melihat masalahnya dengan melihat kedaulatan Allah atas alam semesta ini. Dalam percakapan pertama, Allah menantang pengetahuan Ayub atas alam semesta. Allah bukan bermaksud untuk menguji Ayub, sebab meskipun Ayub memiliki pengetahuan, belum tentu ia dapat memahami seluruh alam semesta. Tujuan Allah adalah Ayub dapat menempatkan dirinya secara tepat di hadapannya. Kalau Ayub pernah menantang Allah sebagai pihak yang setara dengannya, maka kini Allah menantang Ayub sebagai manusia. Nah, Ayub harus ingat bahwa ia adalah manusia. Ia adalah bagian dari ciptaan Allah yang sangat luas dan menakjubkan ini. Ia hanya ciptaan, tetapi dianugerahi kemampuan-kemampuan nalar dan merefleksikan hidup ini. Nah, Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaan-pertanyaan Allah ini bukan untuk dijawab, melainkan untuk direnungkan. Dengan perenungan ini, diharapkan Ayub sadar akan dua hal. Yang pertama, Tuhan itu berdaulat penuh atas semua ciptaannya, nah termasuk manusia. Oleh karena itu, Ayub perlu belajar tunduk dan taat pada peraturannya akan kehidupan ini. Dan yang kedua, manusia lebih penting daripada ciptaan lainnya. Maka oleh sebab itu, Ayub layak percaya sepenuhnya bahwa Allah peduli akan nasibnya.
Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika permasalahan hidup menyapa kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, langkah terbaik adalah menyapa Tuhan dalam doa dan menyambut firman-Nya. Keagungan karya Tuhan dan keindahan karakter Tuhan akan membuat kita merasa aman dan meyakinkan kita kembali bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Nah, Bapak dan Saudara yang terkasih, Roh Kudus Tuhan akan memampukan kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita dan bertahan dalam setiap apapun pergumulan kehidupan kita dengan terus berpengharapan di dalam Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk hari-hari dalam kehidupan kami yang boleh senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kami juga boleh bersyukur bahwa hari ini kami boleh mengawali hari kami dan juga hari pertama di awal bulan Juni ini dengan bersama-sama mendengarkan renungan daripada firman Tuhan. Kami mohon Tuhan, biarlah kiranya renungan ini boleh menjadi dasar yang kokoh dan kuat bagi kami untuk boleh menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami ingin berdoa bagi jemaat yang ada di gereja Eklesia Prukcahu. Biarlah kiranya Tuhan boleh memberkati dari jajaran majelis jemaat, penatua dan diakon, dan seluruh jemaat Tuhan yang boleh ada di sana. Biarlah kiranya Tuhan dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pribadi, mereka boleh melayani Tuhan dengan hati yang sungguh dalam kehidupan mereka. Dan juga bagi seluruh pendeta-pendeta yang ambil bagian dalam pelayanan di jemaat GKI Eklesia Prukcahu, mereka boleh melayani dengan sepenuh hati dan Tuhan boleh berkenan atas kehidupan mereka. Demikian juga Tuhan, setiap apapun menjadi program kerja majelis jemaat yang sudah dirancang untuk tahun ini dan selanjutnya, biarlah kiranya Tuhan boleh memberkati dan menyertainya sehingga semua boleh berjalan dengan lancar sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian juga Tuhan untuk jemaat yang berada di gereja GKI Kopio, biarlah kiranya Tuhan boleh memberkati dan menyertai mereka yang boleh ada di sana. Tuhan boleh memberkati jemaat Tuhan, penatua dan diakon dan siapapun pendeta yang melayani di sana. Biarlah kiranya berkat kasih karunia Tuhan boleh memberkati dan menyertai. Bahkan setiap program kerja apapun yang sudah dirancang bagi kehidupan jemaat, Tuhan boleh memberkati dan menyertainya sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar. Demikian juga Tuhan, kami ingin berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan, pendengar setia renungan harian majelis jemaat GKI Prukcahu. Biarlah kiranya Tuhan boleh memberkati dan menyertai sehingga melalui renungan harian Resort GKI Prukcahu ini, kabar baik daripada Tuhan boleh terus diwartakan bagi seluruh jemaat Tuhan yang ada di dalam dunia ini. Dan biarlah kiranya Tuhan, setiap bibir dan mulut kami boleh mewartakan kabar baik daripada Tuhan untuk seluruh umat manusia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih karunia Tuhan, dan kami alaskan doa ini dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Bapak dan Saudara yang terkasih, selamat menjalani aktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa di renungan harian selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati dan salam damai sejahtera bagi kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.